Anies Baswedan dan Ganjar terkejut setelah Prabowo buktikan bahwa tidak ada kecurangan saat Pilpres. Prabowo membuktikan langsung di depan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anies dan Ganjar sangat malu sekali karena kalah sama Prabowo. Sampai-sampai tim hukum Anies dan Ganjar sudah kehabisan akal melawan Prabowo. Bagaimana berita selanjutnya, silahkan simak baik-baik. Karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Kata Otto Hasibuan, tim hukum Anies dan Ganjar sudah kehabisan akal. Otto Hasibuan, tim hukum Prabowo Gibran, percaya diri bahwa pihaknya sudah menang sebelum bertanding. Dia yakin Prabowo Subianto akan resmi dilantik presiden usai putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sudah setengah jalan ini. Kami yakini, boleh dikatakan, belum bertanding kami sebenarnya sudah menang, kata Otto kepada wartawan di MK. Bukan jemawa, kata dia, tapi instingnya yang melihat kubu tim hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sudah habis akal. Otto menganggap kubu Anies dan Ganjar sudah tidak punya pertanyaan yang sesuai dengan yang didalilkan. Otto menganggap semua yang disampaikan pemohon 01 dan 02, dalam hal ini Anies dan Ganjar, hanya narasi-narasi, mengawang-awang. Terlebih, saat KPU dan Bawaslu menghadirkan saksi dan ahli untuk membantah gugatan pemohon 01 dan 03 yang sidangnya digelar hari ini. Saya melihat pemohon 01 dan 03 mungkin sudah mulai kehilangan akal, sehingga yang mereka tampilkan ketika memeriksa saksi bukan lagi pertanyaan, tapi sudah mulai narasi-narasi, mulai dari pagi narasi tentang Sirekap adalah alat bantu kecurangan, kemudian tidak jujur dan adil, dan sebagainya, ujar Otto. Otto mengaku sempat menunggu pembelaan atau bantahan dari Bawaslu terhadap pemohon, menunggu apakah betul bukti-bukti yang diajukan kubu Anies dan Ganjar ajukan bisa terbantahkan oleh Bawaslu. Ternyata, melihat hari ini, saya tidak menyangka begitu mudahnya Bawaslu membantah semua tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh paslon 02 maupun melalui pemerintah, imbuh dia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Tim hukum Anies dan Muhaimin protes ahli KPU yang dihadirkan di MK. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Bambang Wijoyanto, selaku pemohon perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, sempat mengajukan keberatan atas ahli yang dihadirkan KPU. Ahli yang dimaksud adalah Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, sebagai ahli bidang ilmu komputer. Bambang Wijoyanto sempat mengajukan keberatan saat Marsudi sebelum menyampaikan paparannya. Dia mempersoalkan mengenai posisi Marsudi sebagai komisaris di BUMN. Bambang Wijoyanto menyoal status Marsudi komisaris independen PT Telkom. Majelis, mohon izin majelis, dari pemohon, ada satu hal, dalam catatan kami, ahli ini adalah juga komisaris independen PT Telkom. Apakah betul begitu? Kalau iya, apakah ada izin dari PT Telkom untuk hadir sebagai ahli di sini? Dan dalam catatan kami beliau juga 2019 pernah jadi ahli juga ya di majelis. Jadi mohon izin, Bambang Wijoyanto dalam sidang MK. Bapak, apa betul yang disampaikan? Ketua MK Soehartoyo mengkonfirmasi. Terima kasih Yang Mulia, jadi saya selesai sebagai komisaris Telkom tahun 2021. Dan sekarang saya tidak menjadi komisaris Telkom lagi, ujar Marsudi. Satu lagi, apakah masih mengajar di Prasetya Mulia, kata Bambang Wijoyanto lagi. Saya mengajar sebagai dosen part-time di Prasetya Mulia, ujar Marsudi. Bambang Wijoyanto lalu kembali mempertanyakan apakah ada surat izin atau surat rekomendasi dari Universitas Prasetya Mulia untuk memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres. Tidak, karena saya dosen part-time di sana, ujar Marsudi. Atas jawaban itu, Bambang Wijoyanto menyerahkan untuk jadi catatan di majelis hakim. Saya serahkan ke majelis, kata Bambang Wijoyanto. Ya, nanti dipertimbangkan, Pak Bambang, sambut Soehartoyo. Marsudi dihadirkan KPU sebagai ahli IT untuk merespons dan menjelaskan soal dugaan kontroversi Sirekap yang dipermasalahkan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Kata tim hukum Anies, saksi Bawaslu ungkap fakta luar biasa dinasti politik Jokowi. Kuasa hukum pemohon 1 Anies Muhaimin, Wakil Kamal,
mengungkapkan bahwa saksi dari Bawaslu yang dihadirkan pada sidang sengketa Pilpres 2024 justru mengungkapkan fakta terkait ketidaknetralan Presiden Jokowi. Kita patut berterima kasih kepada saksi dari Bawaslu karena banyak mengungkapkan fakta-fakta yang amat luar biasa. Karena pertama kita itu berkaitan dengan upaya melanggengkan kekuasaan dinasti Presiden Jokowi, kata wakil kepada wartawan usai sidang MK. Menurut wakil, fakta yang terjadi di persidangan adalah pencalonan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dengan cara-cara yang melawan hukum. Hal tersebut dikatakan oleh wakil sebab menurutnya dari saksi maupun ahli yang dihadirkan tersebut tidak menjawab dalil permohonan terkait pencalonan Gibran. Baik KPU maupun termohon maupun Bawaslu tidak ada satupun saksi maupun ahli yang membantah bahwa pencalonan Gibran itu adalah sah secara prosedural, ujarnya. Sehingga karena tidak sah secara prosedural maka menurut pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif yaitu kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur pasal 28D ayat 1 UUD 45, lanjutnya. Selain itu, wakil juga mengatakan bahwa dalam sidang sengketa pemilu ini berbeda dengan persidangan pidana ataupun perdata yang harus dibuktikan kecurangan satu persatu. Hari ini kita menyaksikan peradilan tata negara, peradilan konstitusi bukan peradilan perdata bukan peradilan pidana sehingga pembuktiannya itu tidak mungkin kita seluruh membuktikan Indonesia apa yang seluruhnya terjadi, ujarnya. Bahwa kami mampu membuktikan telah sungguh-sungguh terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi yaitu terutama prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pungkasnya. Berita selanjutnya, Bawaslu minta Hakim MK tegur kuasa hukum Ganjar Mahfud yang annoying. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Mahkamah Konstitusi menegur tim kuasa hukum Ganjar Mahfud. Sebab, Bawaslu merasa terganggu dengan adanya perkataan-perkataan dari pihak pemohon 02 itu. Mohon yang mulia, pemohon 02 selalu agak mengganggu, annoying, izin yang mulia, kata Bagja kepada hakim dalam persidangan. Tidak diketahui siapa serta apa yang dibicarakan tim Ganjar Mahfud, sehingga Bagja terganggu. Ketua Bawaslu hanya mengatakan bahwa suara tim Ganjar Mahfud terdengar ke kursi mereka. Dari tim hukum 02, kedengaran suaranya yang mulia. Kita menghormati lembaga masing-masing kita menghormati pemohon 02. Ujar Bagja, aduan Bagja direspons Ketua MK Soehartoyo. Ya, nanti kami juga yang punya kewajiban untuk memperingatkan. Pungkas dia. Sidang pada hari ini beragendakan keterangan saksi dan ahli dari KPU serta Bawaslu. Hingga Rabu siang, tinggal saksi dari Bawaslu yang belum didengar keterangannya.